Pun. Mari kita belajar menggambar diagram Cremona. Diagram Cremona itu contohnya semacam jembatan rangka, kuda-kuda, tower, kren. Itu semuanya kan merupakan rangka. Nah, apa sih yang mau dihitung? Yang mau dihitung adalah masing-masing batang itu mau diketahui bahwa batang itu tekan atau tarik. Kalau tarik seberapa beratnya, seberapa besarnya, kalau tekan seberapa besarnya tekan. Sehingga kita seorang konstruktor akan bisa menentukan besar kecilnya masing-masing batang. Contohnya gambar seperti ini, gambar segitiga. Segitiga itu sudah merupakan rangka kuda-kuda yang sangat sederhana, paling sederhana adalah segitiga. Miringnya tidak diketahui, sementara semuanya belum diketahui, hanya diketahui hanya P-nya saja, bebannya saja. Beban yang di atas biasanya kalau atap semacam ini beban P itu digambarkan sebagai molok atau nok. Beban nok itu 10 ton umpamanya. Kita harus mencari batang. Ini harus dikasih nama. Batang 1, batang 2, batang 3. Nah, itu masing-masing batang 1 seberapa ton, tekan atau tarik, batang 2 juga seperti itu, tekan atau tarik, batang 3 juga seperti itu, tekan atau tarik. Nah, itu mau diketahui. Sehingga kalau seandainya nanti diketahui batang 1 ternyata bebannya adalah beban tekan, beratnya umpamanya 7 ton. Ya kita bisa menentukan batang untuk yang menerima beban tekan 7 ton itu kayak apa? Apakah pakai kayu, atau pakai beton, atau pakai baja, apa saja. Sementara untuk batang 3 umpamanya nanti ketemu batang tarik, maka tarik itu harus bisa mencari batang menggunakan batang apa yang mampu menarik segini ton. Itu tujuan kita. Terus bagaimana cara kita menentukannya? Pertama, setelah kita melihat soalnya semacam ini, maka kita harus menentukan ada soal P-nya adalah 10 ton. Maka yang harus ditentukan di sini adalah RA-nya. RA ada berapa? RB juga ada berapa? Otomatis kalau sudah beban aku ada 10 ton, posisinya di tengah-tengah, otomatis RA di sini kan 5 ton. B juga 5 ton. Karena beban 10 ton dibagi 2, A dan B. Itu yang akan dicari, akan proses mencarinya. Terus apa dulu prosesnya untuk penggambaran diagram Cremona? Sebetulnya menggambar diagram Cremona itu salah satu metode untuk mencari rangka batang. Sebetulnya seperti ini metodenya banyak. Ada metode grafis, ada metode analitis. Kalau metode grafis adalah metode penggambaran, yaitu salah satunya adalah Cremona atau mungkin Kuhlmann. Kemudian grafis itu bisa titik simpul atau Ritter atau Tetmayer. Itu biasanya. Yang akan kita bahas di sini adalah gambar dengan atau menghitung dengan cara gambar atau dengan cara grafis, yaitu metode Cremona. Pertama, Anda harus menentukan skala gambar. Skala gambar misalnya P itu 10 ton, ya Anda tentukan kalau 10 atau 1 dibanding 1 ton atau 1 cm dibanding 1 ton, maka panjangnya garis di sini adalah 10 cm. Sehingga 10 cm menggambarkan 10 ton. Jadi kalau di sini ada 10 ton, gambarnya kamu jangan 5. Kalau 5 skalanya 1/20. Sehingga kalau menggambar umpamanya ditentukan adalah 1 dibanding atau 1 cm dibanding 1 ton. Nah, maka gambarnya kalau di sini ada 10 ton, maka panjang garis P-nya itu adalah 10 cm. Setelah itu untuk tentukan RA/RB-nya. RA-nya 5 ton. Ya panjangnya ke sini adalah 5 cm. Ini juga 5 cm. Jadi ini 5 cm, ini 5 cm, maka P-nya 10 ton, 10 cm. Setelah ditentukan skalanya, kemudian urutan penggambarnya atau memberi kode batang. Kode batang kita gambarkan, kode ini batang 1, ini batang 2, ini batang 3.
batang A, B, C juga boleh, terserah masing-masing batang adalah namanya masing-masing. Pakai 1, 2 ya boleh, pakai A, B, C, D ya boleh, pakai apa saja ya boleh, pakai warna juga boleh. Tapi yang paling mudah adalah pakai angka, karena batangnya sampai 100 nanti angkanya sampai 100. Tapi kalau A, B, C, D bisa A1, A2 berani lama. Paling mudah pakai A, B, C, D. Ini menentukan atau membuat kode masing-masing batang. Keduanya, buatlah urutan penggambaran. Urutan penggambaran melalui titik simpul 1. Maka harus dibuat grafik, membuat tabel. Ini tabel urutan. Ini seperti ini misalnya. Ini nomor urutan. Ini nomor 1, nomor 2, urutan titik simpul. Urutan titik simpul. Sampai titik simpul. Oh, salah pakai itu saja. Yang paling mudah ini. Kita langsung saja. Nanti keterangannya sambil jalan. Kita langsung saja mau menggambar diagram Cremona melalui titik simpul A. Ini titik simpul A. Ini titik simpul B. Ini titik simpul C. Jadi memberi urutan titik simpul A, B, C. Jadi nanti menggambarnya melalui titik simpul A, melalui titik simpul B, melalui titik simpul C. Diurutkan saja. Pertama memilih titik simpul. Sekarang membuat urutan penggambaran melalui titik simpul. Misalnya seperti ini tadi. Dari titik nomor 1, titik simpul A. Nah, urutan titik simpul A berarti titik simpulnya ini. Penggambarnya harus urutannya seperti ini urutannya. Nah, urutannya harus searah jarum jam. Urutannya searah jarum jam, dimulai dari batang yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah RA berapa? 5 ton. Batang 1 belum, batang 3 belum. Dan diakhiri pada batang yang belum diketahui. Maksimum adalah 2 batang yang belum diketahui. Maka urutannya mulai dari 1, 3 A atau RA ini tidak jadi. Karena apa? Dimulai dari yang belum tahu, diakhiri dari yang sudah tahu. Yang sudah tahu ini, sehingga tidak jadi. Yang harus jadi yaitu dimulai yang sudah tahu. Yang sudah tahu adalah dari RA. RA-nya jelas 5. Mulai dari RA, kemudian searah jarum jam muter, tinggal 1 dan 3. Batang 1, batang 3 belum diketahui. Maka urutannya seperti itu. Ditulis di sini adalah pertama RA. Setelah RA batang 1. Setelah batang 1 batang 3. Nah, ini urutan penggambarannya. Nanti kalau sudah jadi urutan penggambaran seperti ini, simpul A, urutannya adalah penggambarannya dari RA, batang 1, batang 3. Kemudian berikutnya untuk menentukan titik simpul berikutnya sesuai dengan tadi batang A di sini. Urutannya ke sana dan ke sini. Batang 1 dan batang 3. Boleh milih batang 3 ya boleh, batang 1 ya boleh. Ini kan sementara masih sangat sederhana. Sehingga pilihannya itu masih dua-duanya bisa dipilih. Tapi kalau nanti gambarnya sudah kompleks, ini tidak bisa kita memilih yang dekatnya. Tapi yang harus ada urutannya. Seperti di batang A, titik simpul A, maka urutannya adalah titik simpul C dan titik simpul B. Di sini masih bisa. Tapi gambarnya nanti kalau kompleks ya harus pilih yang ada urutannya. Maksudnya ini. Sekarang kita pilih di titik C. Di titik C kita menggambar titik simpul C. Urutannya dari mana? Urutannya yang sudah diketahui adalah batang 1, batang P, dan batang 2 belum. Karena batang 1 kenapa sudah? Karena di titik A tadi sudah. Makanya kalau di sini kalau dimulai dari sini, dari P sudah tahu, ini belum tahu, ini sudah tahu, udah jadi.
Dari yang belum tahu, sudah tahu. Harus dimulai dari yang sudah tahu dan diakhiri yang belum tahu. Yang sudah tahu adalah batang 1. Batang P ini sudah ketahuan. Batang 1 berapa? Ya nanti diukur. Di sini kan sudah dititikkan sudah ada. Batang P berapa? Nah ini sudah ada jelas 10 ton. Batang 2 belum ada. Nah itu harus seperti itu. Jadi modelnya harus batang 1 P batang 2. Nah, penggambarnya seperti tadi. Batang 1 P batang 2. Batang 1 sudah tahu ini, batang 2 sudah tahu 10 ton, batang 3 belum, batang 2 belum. Maka yang akhir adalah di 2. Jangan akhir atau di P. Nggak bisa. Maka di sini ada ditulis mulai batang C, dimulai dari batang 1. Kemudian batang 2. Urut seperti itu. Setelah batang C, setelah titik simpul C, lihat titik simpul B. Karena apa? Titik simpul B ini yang jelas. Kalau jelas ya tinggal 1, tinggal itu. Padahal batang 1, 2, 3. Di sini sudah 1, ada 2, ada 3, ada 2. Sudah selesai. Batang titik simpul B tidak perlu digambar, nggak apa-apa. Karena sudah ketahuan. Maksudnya ketahuan, yang mau dicari kan batang 1, batang 2, batang 3. Kalau sudah ada batang 1, batang 3, batang 2, ya sudah. Batang titik simpul B nggak usah dicari. Kalau dicari ya ketemuannya percuma, tetap sama saja. Penggambarnya sama saja. Cuman kalau ini tidak dicari, akan terjadi gambar yang peot. Tapi peot pun itu akan sama hasilnya. Kita lanjutkan saja. Oke, kalau begitu titik simpul B. Titik simpul B. Titik simpul B itu mana yang sudah tahu? Ini sudah tahu semuanya. Batang 3 sudah ada. Batang 2 sudah ada. RB jelas 5. Ya sudah tahu semuanya. Ini mau dimulai dari mana saja bisa. Mau dimulai dari mana saja bisa. Dimulai dari batang 3 boleh, batang 2 boleh, batang RB juga boleh. Kalau batang RB ke sini, dari sini ke sini. Kemana saja? Biasanya dimulai dari bawah. Dari ini. Nah, ke sini. RB batang 3, batang 2. Ini dari mana-mana boleh. Dari mana-mana boleh. Maka batang B dimulai dari RB, kemudian batang 3, kemudian batang 2. Ini urutannya. Kalau sudah terjadi urutan semacam ini, ini nanti gambarnya mudah. Tinggal urut seperti ini saja. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal untuk mengetahui hasilnya, Anda masih membuat satu diagram lagi atau satu apa ini namanya? Tabel lagi, yaitu tabel menentukan besarnya batang-batang masing-masing. Oke, kita kecil-kecilan, kita di sini. Kita gambar lagi. Ini adalah nomor biasa. Kemudian ini nama batang. Misalnya nomor 1, 2, 3. Nah, batang kan jelas batang 1, 2, 3. Ini nah batang 1, batang 2. Ya, hanya 3 tok karena di sini konstruksinya hanya 3 rangka batang. Nanti kalau komplek ya banyak, ini sampai ratusan. Kalau semacam jembatan itu kan ratusan banyak. Ini kan masih mudah-mudah yang sangat sederhana karena ini baru pertama kali. Sehingga cari yang termudah. Nanti kalau yang mudah sudah paham, insya Allah berikutnya juga sudah akan lebih paham. Batang 1. Di sini tegangannya yang sudah ditanya nanti. Ini tegangan. Nah, di sini dibagi 2. Di sini ada tarik. Kalau tarik kodenya plus, di sini tekan. Kodenya min. Nah, ini nanti batang 1 tarik atau tekan. Kalau tarik tulisannya di sini berapa ton tuh di sini. Batang 2 berapa tarik atau tekan. Batang 2 tekan, tulisannya di sini berapa ton. Jadi nanti kalau seandainya Anda merencanakan sebuah kuda-kuda atau jembatan, masing-masing batangnya sudah sesuai nomor ini, sudah ketahuan, oh batang 1 tekan 10 ton,
batang 2 tekan 5 ton, batang 3 tarik 10 ton. Itu kamu tinggal menentukan saja. Oh, oke, gue tarik untuk batang ini. Oh, ini tekan untuk batang ini untuk batang ini. Semuanya. Oke, kita sekarang tinggal mulai penggambaran. Bagaimana menggambar? Menggambarnya selalu urutan seperti ini, semacam di tabel urutan. Batang mulai titik simpul A. Titik simpul A dimulai dari RA batang 1, batang 3. Maka kita nggak bisa pilih. RA 5 ton. Harus dimulai dari bawah ke atas karena RA arahnya ke atas. Pasti ke atas. Karena apa? P-nya ke bawah, RA-nya pasti ke atas. Nggak ada kalau P-nya ke bawah kok RA RB-nya ikut ke bawah. Ya harus ngangkat ke atas 5 ton. Kita gambarkan 5 ton. Dari atas dari bawah 5 ton. Ini RA. Besarnya 5 ton. Panjangnya 5 cm. Kalau skalanya seperti tadi 1 cm berarti 1 ton. Berarti panjangnya 5 cm. Panjang di sini adalah 5 cm. Kelihatan ya? Kelihatan di situ? Kelihatan mudah-mudahan. 5 ton. Ini nanti penggambarannya harus terakhir di sini. Kenapa? Dari bawah. Dari bawah ke atas. RA sepanjang 5 cm berarti sepanjang 5 ton. Kalau menggunakan komputer ini satu di fotokopi. Ambil kopi thread pindahkan sini. Lock arahnya. Dimulai dari RA. Mulai RA. Setelah RA digambar, kan urutannya tinggal batang 1. Setelah RA tinggal batang 1. Batang 1 ini ambil sejajar. Tempelkan sejajar. Sejajar. Ini batang 1. Batang 1 arahnya entah ke atas, ya enggak tahu, ke bawah enggak tahu. Yang penting sejajar ini. Tapi tujuannya itu nanti adalah akan mengejar titik awal ini. Amati. Ini mencari tegangan. Mulai dari sini, dari titik awal dari titik pertama awal RA ke atas. Ke atas berarti menuju titik. Ini titiknya kan titik ini, titik A. RA dari bawah menuju titik A. Berarti batang RA pasti batang tekan. Karena apa? Menuju. Tapi kalau menarik pasti tarik. Makanya nanti kalau seandainya Anda kok ada batang yang bentuknya tarik, itu kerangka bisa diganti menggunakan tali. Menggunakan tali. Tapi kalau tekan tidak bisa pakai tali. Batang RA dari bawah ke atas, dari bawah ke menuju titik A. Ini titik A-nya di sini. Ini A-nya di sini. Maka di bawah menuju titik A. Maka batang A, batang RA adalah batang tekan. Namanya RA kan reaksi tumbuhan, sama saja tiang, kolomnya. Atau jembatan itu adalah pilarnya, pirnya. Sehingga tidak ada yang namanya pondasi kok ditarik. Pondasinya kena tekan. Maka di yang pertama adalah nama batang 1, 2, 3, 4-nya RA dan 5-nya RB. Maka RA jelas tekan. RA tekan aja di sini. Berapa? 5 ton. 5 ton. Ini RA 5 ton, jelas ke atas. RA menuju ke atas. Setelah RA tinggal batang 1. Seolah-olah gambar itu pensilnya atau spidolnya tidak diangkat. Selalu nempel, tidak dimulai lagi. Dari atas ke bawah. Terus batang 1 nurut ke bawah lagi. Tangannya ke bawah, tidak ke atas. Kalau ke atas jauh ini. Kalau ke bawah kanan mendekati apa? Mau menutup di ini. Nanti harus merupakan gambar poligon tertutup. Harus merupakan gambar poligon tertutup. Kalau tidak tertutup, tidak nutup di sini, berarti gambarnya salah. Seandainya ini gambar 1, gambarnya ke atas. Sejajar ini ke atas, tidak akan nutup. Nanti batang 3 sejajar lagi, horizontal lagi. Ya tidak akan menutup karena ngomong jari ini harus ke bawah. Oh, batang 1 ke bawah, ke sini. Ke sini. Berarti menuju titik A.
batang satu ke bawah menuju titik A. Ini kan ke bawah, mau mengejar ini, jangan ke atas. Kalau atas meninggalkan. Di sini meninggalkan enggak mungkin aku nutup di sini. Karena tujuannya mau ke sini gambar itu. Pensil ini tidak diangkat atas, terus ke bawah. Nanti akan ke sana nutup lagi. Sehingga batang satu ke bawah, di sini ke bawah. Ke bawah ini adalah menuju titik A. Berarti batang satu adalah batang tekan. Di sini adalah batang tekan. Ini batang satu tekan. Nanti batang satu isinya akan di sini. Cuman berapa gedenya? Nanti tidak salah kita tinggal mengukur. Batang satu. Berarti batang satu ke sini menuju titik. Kemudian batang 3 horizontal. Kita horizontal ke sini. Sejarat sampai nutup di sini. Ini kan horizontal. Berarti larinya dari sini ke batang satu dari atas ke bawah. Nah, ini kan menuju titik. Di sini horizontal. Batang 3 ke sana, berarti meninggalkan. Di sini batang 3 adalah plus. Karena meninggalkan. Ini ke atas yang tidak terpakai dihapus saja. Karena ini gambar sudah tidak bisa dipakai di atas. Kita ulangi lagi. Berarti batang 1 dan batang 3 sudah bisa diketahui. Sudah bisa diketahui berapa besarnya batang 1. Batang 1 ada menuju. Besarnya berapa? Ukur dari ujung sampai sini. Oh, ternyata panjangnya 15 cm atau 13 cm. Ditulis di sini. Oh, panjang batang 1 adalah 13 ton. Apa ada di sini bebannya 10 ton, kok bebannya ke sini malah 13 ton? Ya ada. Ya tinggal tergantung gambarnya. Berarti batang 1 adalah batang tekan. Isinya di sini, batang tekan 13 ton. Batang 3 tarik arahnya ke sana. Batang 3 kan menuju titik ini, menuju titik. Menuju titik ini berarti arahnya ke kanan. Di sini ke kanan ke sana berarti meninggalkan A. Berarti batang ini adalah batang tarik. Ya namanya meninggalkan pasti tarik. Tapi yang namanya menuju pasti tekan. Tidak ada yang namanya menuju kok malah tarik. Namanya menuju pasti dorong, tekan. Tapi menarik pasti. Menarik malah mendekatnya tidak mungkin. Jelas, batang 3 adalah batang tarik karena meninggalkan titik A. Tadi berapa tulis? Diukur. Umumnya kok 10. Oh, di sini batang 3 adalah tarik 10 ton. Nah, ini sudah ketahuan. Batang 1, batang 3 sudah ketahuan. Berarti batang 1 adalah tekan 13 ton, batang 3 adalah tarik 10 ton. Ini umpama karena kita nggak bisa mengukur. Nanti sebaiknya kalau menggambar ini menggunakan komputer. Kalau menggunakan komputer skalanya itu lebih tepat. Itu akan persis. Tapi kalau menggunakan garisan seperti ini betul dan tidaknya tergantung ketelitian kita menggambar. Kalau skalanya besar atau 1:1 ton, ini kan jauh sekali. Maksudnya jauh sekali. Kalau seandainya ada beban kok itu hanya 10 kilo, mau berapa senti gambarnya? Tapi kalau gambar bebannya 1 ton, gambarnya sesenti. Ini beban 500 kilo, berarti gambarnya setengah senti. Nek gambar 100 kilo, sekintal, gambar semili. Langgar gambarnya beban kok hanya 10 ton, 10 kilo, gambarnya berapa mili? 1/10 mili nggak bisa digambar. Makanya kalau metode gambar ini adalah tergantung ketelitian kita menggambar. Pensilnya harus tajam. Itu gambarnya. Ini sudah ketahuan ya. Batang 1 adalah batang tekan 13 ton, batang 3 adalah batang tarik 10 ton. Sekarang batang 2 kita punya berapa? Kenapa? Gambarnya adalah simetris. Gambarnya simetris persis. Sehingga batang 1 13 ton, batang 2 nanti kita punya 13 ton. Apakah betul? Betul. Kita gambarkan lagi. Sekarang menggambar di titik C. Gambar titik C. Dimulai batang 1. Batang 1 kan ini batangnya. Tadi ke bawah. Batang 1 menuju titik A. Ini batang 1 menuju titik A pada gambaran di titik simpul A.
Sekarang mau menggambar di titik simpul B, maka batang 1 dibalik menjadi ke atas. Sebabnya menuju titik simpul C. Kalau digambar melalui titik simpul A adalah batang 1 menuju A. Sekarang mau menggambar di titik C, batang 1 menuju C, jangan menuju A lagi. Kalau menuju A lagi namanya tarik, harus menuju titik C. Maka batang 1 artinya dari sini ke atas. Namakan nanti harus nutupnya di sini. Kita mulai dari bawah ke atas, di sini ke atas menuju titik C. Batang 1 dari sini ke sini. Menuju titik C. Maka dimulai dari bawah ke atas menuju titik C. Batang 1. Kemudian terus P ke bawah. Dari sini ke bawah. Ke bawah. Berapa panjangnya? Ya 10. Kalau tadi ini 5, ini sekarang ke bawah. Nah, sampai sini. Nah, ini adalah batang P yang sebenarnya 10 ton. P. Sampai ke bawah. Maka batang P itu ke bawah sini ke bawah menuju juga. Berarti batang P menekan. Yang namanya beban pasti menekan. Ini batang umumnya digambarkan di konstruksi kuda-kuda. Ini adalah nokan. Nggak ada nok narik yang mabur main. Nah, batang 1 juga tekan. Semacam kalau kita menantang, semakin endek, semakin berat. Tapi semakin jejak, semakin kuat. Maka kalau seandainya Anda menentukan kuda-kuda semakin curam, semakin tinggi, mesti semakin awet. Karena apa? Batangnya ini pendek, ini kan panjang. Tapi kalau makin curam kan pendek, semakin endek. Cuman resikonya luasannya lebih luas, lebih boros, gendrengnya lebih banyak. Ini pasti lebih awet. Tinggal seleranya. Makanya membuat kuda-kuda itu yang bagus ya sesuai standar saja. Kalau terlalu tinggi kayak rumah zaman kuno, zaman rumah Bandung, terlalu curam. Kalau terlalu landai bocor. Sehingga kalau mau landai ya sekali dicor. Nah, ini mau mencari di batang C. Sehingga batang 1 menuju titik C tekan, menuju titik C tekan. P juga menuju titik C, menuju tekan. Kemudian batang 2 ini di sini. Nah, sampai nutupnya kan di sini tadi. Maka gambarnya cukup. Batang 1 menuju P menuju batang 3, batang 2 juga menuju. Batang 1 menuju C. P menuju C. 2 menuju C. Ke atas, ke bawah, ke atas. Ke atas, ke bawah, ke atas. Semuanya menuju kan? Berarti batang 1 dan batang 2 adalah batang tekan. Panjangnya berapa? Dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 5, karena 10. Otomatis ini dengan ini sama. Berarti batang 2 tekan. Batang 2 tekan sama dengan 13. Jelas kira-kira? Silakan dicoba. Oke. Silakan Anda coba di rumah masing-masing. Nanti kalau ada kebingungan boleh kontak melalui WA. Mencoba di sini kasih beban. Di sini kasih beban. Kalau di sini namanya kasih beban, namanya di sini 5, di sini 5. Berarti panjang jumlah bebannya adalah 5 ton, 10 ton, 5 ton. Berarti ada 20 ton. Kalau 20 ton otomatis di sini jadi 10 ton, di sini 10 ton. Oke, silakan coba. Gambarnya urutan seperti ini. Berarti dimulai dari RA P1, batang 1, batang 3. Nanti akan ketemunya berbeda. Ketemunya batang 1, batang 2, batang 3. Ketemunya seperti ini tapi batang satunya kelihatan, batang 5. Oke, kalau gitu silakan mencoba di rumah. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.